Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok ya, tanggal 8 Maret 2021 menggunakan HQ Saham IDX application ditambah dengan 4 parameter. Bagi teman-teman yang belum mempunyai app HQ Saham IDX, bisa download langsung di Google Store atau bisa scan barcode di layar, install aplikasinya, dan nanti klik menu trading plan. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki handphone dalam OS Android, bisa menggunakan laptop atau PC, namun sebelumnya harus diinstal emulator terlebih dahulu ya, agar dapat menjalankan program dalam base Android. Nah, kalau teman-teman sudah install dan buka aplikasinya, silakan klik tombol menu trading plan. Nanti akan muncul tampilan layar seperti ini. Nanti klik tombol today's plan, akan muncul saham-saham yang dapat kita tradingkan untuk besok pagi. Nah, kalau teman-teman ingin mengelompokkan berdasarkan tingkat risikonya, teman-teman bisa klik tombol high risk, low risk, ataupun medium risk. Di mana high risk itu adalah kelompok saham-saham dengan volatilitas harga saham yang tinggi ya. Ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko turunnya juga tinggi. Nah, kalau untuk tombol low risk di sini mengelompokkan saham-saham dengan volatilitas harga saham yang rendah. Ada kemungkinan masih bisa naik, tapi risiko turunnya di level yang rendah. Lalu untuk tombol medium risk di sini menampilkan saham-saham yang dalam volatilitas menengah ya, tidak tinggi, tidak rendah gitu, ada di tengah-tengah, dan kemungkinan risikonya juga di level menengah. Nah, untuk trading plan kali ini tidak ada saham dalam kelompok medium risk. Nah, kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut ya bagaimana saham-saham ini bisa dikeluarkan dalam trading plan list, teman-teman bisa klik tombol read me. Nah, di situ ada penjelasan bahwa ini ide dasarnya adalah saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa itu memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Jadi kalau kemarin Jumat sore keluar trading plan-nya, lalu ini akan ada kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama besok Senin ya teman-teman. Metode screeningnya, sistem akan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu di jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Untuk entry strateginya bisa dilakukan di rentang 14.46 sampai 14.49 sesaat setelah hasil screening ini dirilis, atau pada awal sesi pertama di hari bursa berikutnya antara jam 9 sampai 9.30. Nah, ini biasanya saya melakukannya strateginya adalah yang kedua. Jadi beli di sesi pertama ya. Karena sebelumnya saya harus analisa dulu. Untuk exit strategi bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga sudah menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan, baik itu TP1 ataupun TP2. Nanti ketika bull bear meter ini berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya adalah medium atau high, kita bisa melakukan penjualan sebagian atau exit parsial pada target harga trading plan. Nah, sisanya kita biarkan mengikuti kenaikan harga saham. Ini kita istilahkan let profit run. Exit bisa juga dilakukan ketika harga menyentuh stop loss ya teman-teman. Ini untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Penting nih teman-teman untuk diperhatikan bahwa indikator trading plan confident high atau medium memberikan indikasi bahwa saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum yang disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Nah, sebaliknya, bila trading plan confidence-nya adalah low, maka saham-saham dalam list memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif.
Nah, dalam kondisi ini trading bisa kita lakukan, tetapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, di sini ada tombol bull and bear meter. Ini menunjukkan seberapa kuat bullish bearish pada hari itu. Ya, coba kita lihat di sini. Kita klik tombolnya. Nah, kalau bull bear meter menunjukkan angka di atas 55, jarumnya di atas 55, itu artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau jarumnya menunjukkan nilai di bawah 55, seperti ini, posisi Jumat kemarin, ini artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat kondisi IHSG kemarin, teman-teman, di sini harga terakhirnya adalah di 6259, di mana harga itu berada di bawah garis EMA 13-nya. Jadi di bawah garis hijau ini, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini pixelnya juga ketiganya merah. Dalam kondisi ini kita mesti hati-hati karena IHSG sudah menembus di bawah EMA 13 dan ketiga pixelnya berwarna merah. Kalau kita lihat dari polanya kemarin, ya beberapa waktu yang lalu, seperti ini teman-teman. Harga di bawah garis EMA 13-nya, IHSG di bawah EMA 13-nya, dan ketiga pixelnya berwarna merah. Dan ini juga nih teman-teman, 7 hari berturut-turut merah. Jadi ini teman-teman mesti ekstra hati-hati melihat kondisi pasar besok ya. Ini contoh analisa dari trading plan list tadi, saya sharing lagi dengan 4 indikator tambahan, yaitu 12 teknikal indikator pilihan, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Ini saya contohkan saham auto. Ini memenuhi keempat parameter tambahan saya. Caranya seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita klik tombol stock analyzer ya. Lalu akan muncul layar seperti ini. Kita ketikkan sahamnya tadi auto ya. Lalu klik technical. Nah, kalau kesimpulannya ini indikasinya strong buy, ini biasanya saya ambil nih teman-teman. Karena parameter 1 sudah terpenuhi. Nah, untuk menu ini hanya menampilkan saham-saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, LQ45 dan ISI. Jadi dari list trading plan yang tadi saya saring lagi khusus untuk yang Kompas 100, LQ45. Parameter yang kedua, ketiga, keempat, teman-teman bisa masuk ke menu miscellaneous ya. Jadi yang pertama adalah pixel. Teman-teman ketikkan kode sahamnya lalu klik tombol pixel. Nanti akan muncul chartnya seperti ini. Kalau saya perjelas, di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam trading with pixel. Yang pertama, garis biru harus di atas garis merah. Yang kedua, candle ini harus berwarna hijau. Ini paling bagus pada saat breakout garis tengah ini, ya, garis rata-rata tengah, atau breakout garis rata-rata harga tertingginya yang biru ini. Kemudian ketiga candle ini berwarna hijau. Ya, ketiga candle ini kan menggambarkan tren, volume, dan momentum. Nah, kalau kita lihat sini setiap kali dia break yang tengah, harganya akan naik. Di break tengah kemudian naik. Parameter ketiga adalah equivolume. Teman-teman ketikkan kode sahamnya lalu klik equivolume. Nah, di sini kalau teman-teman lihat box terakhir ini biru ya. Biru di atas 50%. Di mana ini menggambarkan volatilitas harga dari harga terendah maupun tertinggi. Dan ini menggambarkan volume perdagangan. Kalau teman-teman ingin mempelajari bagaimana membaca chart equivolume, bisa lihat video saya yang lain di suggestion video di atas. Nah, ini kalau polanya teman-teman lihat,
Kalau uptrend begini naik, berarti ini masih kuat. Tapi kalau birunya semakin kecil, ini pola uptrendnya semakin lemah. Parameter keempat adalah pivot. Ini teman-teman ketikkan kode sahamnya, kemudian klik tombol pivot. Di sini terlihat bahwa kondisi terakhir di jarum terakhir menunjukkan harga terakhir 11.05 berada sudah lewat resisten keduanya. Nah, sebenarnya kondisi yang paling ideal menurut saya di sini ya. Begitu break R1 nanti targetnya bisa R2, R3. Tapi kalau sudah melebihi R3 ini mesti hati-hati. Mesti dilihat lagi kondisi equivolumenya dan analisa yang lain. Apakah masih melanjutkan kenaikan? Kalau tidak, biasanya ada kecenderungan harganya berbalik turun. Berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Saham yang memenuhi keempat parameter tambahan itu ada saya kategorikan sebagai WL1. Jadi nanti teman-teman bisa menjalankan trading dengan money management yang baik ya. Nah, kondisinya seperti ini. Auto dan SMBR memenuhi keempat kriteria. Ada lagi saham-saham yang hanya memenuhi sebagian dengan kesimpulan strong buy. Ini saya masukkan ke dalam WL2. Jadi ini ada saham pol dan kayu, risikonya high. 12 technical indikatornya strong buy, namun ada beberapa parameter tambahan lain yang tidak terpenuhi. Demikian juga saham MAPI dan MLIA. Jadi nanti teman-teman silakan melakukan analisa pribadi mana saham-saham yang mungkin menurut teman-teman berpotensi untuk naik. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga ini bisa membantu teman-teman merencanakan trading untuk besok. Jadi tetap hati-hati melihat kondisi pasar besok ya, teman-teman. Sampai jumpa.